Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita. Selawat dan salam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagia kita pada hari ini bisa berkumpul kembali, bersilaturahim melalui agenda Zuminari Pemikiran Ekonomi Islam, yang hari ini insya Allah kita akan membahas pemikiran Zainal Abidin Ahmad yang tertuang dalam buku Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama FEBI UIN Araniri Aceh, kemudian FEBI UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Tazkiyah Institut, dan bersama Institut. Setelah hadir bersama kita yaitu pertama Dr. Hafaz Furqani selaku Wakil Dekan 1 UIN FEBI UIN Araniri Aceh, dan pembedah buku yaitu Dr. Nurizal Ismail, yang saya Al-Mukarram ya. Ibu sekalian, kita tahu bahwa lagi-lagi kita merujuk pada Kunto Wijoyo bahwa tradisi intelektual Indonesia ini acap kali terputus-putus ini. Tokoh yang datang kemudian seringkali tidak merujuk terhadap pemikiran atau gagasan-gagasan yang pernah dirumuskan oleh tokoh yang lebih awal seperti itu. Nah, tradisi yang terputus-putus ini mengakibatkan banyak gagasan-gagasan yang penting akan tetapi absen dalam diskursus kemudian seperti itu. Kita sebutlah kemarin kita sudah membahas Hidayat Nata Atmaja, kemudian Kahrudin Yunus, dan hari ini adalah Zainal Abidin Ahmad, yang mereka mempunyai ciri khas dan tawaran gagasan yang cukup progresif, akan tetapi gagasan mereka absen dalam diskusi ekonomi Islam hari ini seperti itu. Nah, oleh sebab itu menjadi penting bagi kita semua untuk kembali mendiskusikan gagasan dan pemikiran para tokoh-tokoh ekonomi Islam di Indonesia ini. Dengan itu kita akan bisa mentadbitkan bahwa ekonomi Islam di Indonesia ini bukanlah produk impor, tapi para cendekia di Indonesia sejak dulu, sejak awal itu sudah memikirkan bagaimana rumusan ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini juga ini ya, dalam salah satu buku ditulis Remy Madier tentang Masyumi, dia mengatakan gini, tidak ada satu tokoh Masyumi pun yang menulis pemikiran ekonomi Islam yang tersusun rapi. Asumsi ini setelah kita diskusi dua kali yang belakangan itu sesungguhnya sudah terpatahkan ya. Kahrudin Yunus sendiri adalah tokoh Masyumi yang itu nulis tentang ekonomi Islam 700 halaman. Kita belum selesai membedahnya secara komprehensif. Kemudian hari ini kita akan bahas tentang Zainal Abidin Ahmad yang juga merupakan ketua Masyumi. Jadi sentimen anti Masyumi itu rupa-rupanya membawa berdampak juga terhadap pengembangan gagasan ekonomi Islam di Indonesia. Nah, beruntung hari ini kita bisa mendapatkan seorang cendekia muda Indonesia yang berkenan untuk mengkaji khazanah intelektual ekonomi Islam tempo dulu seperti itu. Nah, untuk sebelum memulai diskusi kita, lebih dahulu saya minta pengantar dari Dr. Hafaz Furqani. Silakan Dr. Hafaz. Sebenarnya tadi pengantar udah sangat mantap tuh Pak Adi. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Adi Ar-Rahman yang berkenan menjadi host kita untuk hari ini. Kerjasama yang bagus antara ya FEBI UIN Jambi, kemudian FEBI UIN Araniri Banda Aceh, dan Tazkiyah juga, dan bersama Institut.
Terima kasih teman-teman yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Ini adalah seri ketiga kita melaksanakan mengkaji kembali kontribusi pemikiran tokoh-tokoh kita di Indonesia yang sudah memberikan kontribusi mereka dalam membangun konsepsi ekonomi Islam pada tahun 1950-an, 60-an, dan 70-an. Yang pertama dulu kita sudah melihat bagaimana Hidayat Atmaja mencoba merekonstruksi ilmu ekonomi. Beliau mematahkan gagasan ekonomi konvensional dimulai dari landasan filosofisnya, dan beliau mencoba mengharmonisasikan antara pendekatan Ghazali dan Ibn Rushd dan diaplikasikan dalam ilmu ekonomi. Nah, jadi ada tawaran-tawaran paradigmatik yang baru bisa kita ambil dari buku Hidayat Atmaja. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga membaca karya beliau. Kemudian Khairuddin Yunus juga mempunyai tawaran-tawaran yang sangat menarik ya. Dan beliau berbicara dalam konteks sistemnya. Nah, ini sesuatu yang lebih besar. Kalau Hidayat Atmaja lebih condong ke ilmu, ke pemikiran keilmuan ya. Nah, Khairuddin Yunus mungkin karena beliau tokoh pergerakan, tadi Pak Adi bilang beliau adalah Masyumi ya. Nah, beliau mencoba membawa sistem baru karena kecondongan ilmuwan waktu itu kan, dan juga tokoh-tokoh pergerakan adalah lebih ke sosialisme ya. Di samping kapitalisme warisan Belanda. Nah, Khairuddin Yunus coba menawarkan sebuah sistem ekonomi Islam yang beliau sebut dengan bersamaisme itu. Jadi bagaimana itu bisa diterapkan, bagaimana harmonisasi antara hubungan individu, masyarakat, dan negara itu terjalin. Nah, itu kontribusi utama yang disampaikan oleh Khairuddin Yunus. Nah, hari ini kita coba melihat bagaimana Zainal Abidin Ahmad mencurahkan pemikiran beliau, konsepsi beliau tentang ekonomi Islam. Dan beliau sudah dalam bukunya itu yang di-share oleh Pak Anwizal, tidak malu-malu lagi mengungkapkan terma ekonomi Islam ya. Mungkin beliau sudah sangat aware dengan perkembangan diskursus yang ada di era itu, di mana era itu adalah era kebangkitan Islam dari segi pemikiran dan juga dari segi gerakan, aktivitas sosial. Nah, jadi memang waktu itu juga mungkin ekonomi Islam ini sudah didengung-dengungkan, dan para ilmuwan coba menggali ataupun menggagas landasan filosofisnya, kemudian konsepsi dan operasional sistemnya itu bagaimana. Nah, ini pemikiran-pemikiran awal yang masih sangat murni, yang harus kita coba bedah kembali, dan kalau bisa kita kembangkan di era kita, di zaman kita ini. Jadi ini untuk memastikan apa yang disampaikan Pak Adi tadi, yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo, kita harus memastikan bahwa apa yang kita tulis pada hari ini, ataupun apa yang kita pikirkan tentang ekonomi Islam ini, ada kesinambungannya dengan apa yang telah ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan awal. Nah, insya Allah berikutnya kita akan ada beberapa tokoh lagi yang perlu kita bahas ya, seperti misalnya Hos Cokroaminoto. Kemudian ada Safruddin Prawira Negara. Nah, kemudian ada Hasbi As-Siddiqi juga. Hasbi As-Siddiqi menulis tentang fikih muamalah, dan ada satu buku tentang pedoman zakat. Nah, beliau terkenal dengan gagasan-gagasan baru tajdid dalam ilmu fikih ini. Nah, insya Allah itu akan dibahas oleh Pak Samsul Idul Adha. Nah, beliau hadir di sini. Pak Rasidi juga bagus, Pak Rasidi Dewan Dakwah. Rasidi. Ya, beliau udah Islam dan sosialisme. Ya, Pak Rasidi juga berikutnya ya. Jadi sangat luar biasa khazanah kita. Kalau kita kelompokkan, yang terlibat ini ada 3 ya. Yang pertama adalah ilmuwan ataupun akademisi ya. Seperti Hidayat Atmaja itu backgroundnya akademisi. Kemudian ada teknokrat ya. Teknokrat yang seperti Masyumi pernah memegang tampuk pemerintahan dan sudah mengaplikasikan seperti Safruddin Prawira Negara itu sudah mencoba. Kemudian ya background fikihnya
ataupun ilmuwan-ilmuwan syariah seperti Hasbiyah Siddiqi. Nah, ini juga menarik ya. Insya Allah kita akan buat seri-seri berikutnya nih Pak Adi, Pak Nurizal mungkin nanti gantian menjadi host. Siap. Ya, terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua, adik-adik mahasiswa juga. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat dan memberikan wawasan ataupun gagasan baru dalam pengembangan ekonomi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencatat ini sudah 100 partisipan. Ini udah limitnya terakhir. Masih banyak yang ngantri. Kita mohon maaf karena nggak bisa meng-approve semuanya seperti itu. Ya, yang bergabung dengan kita juga ada dari UIN Makassar, ada dari Bone dan dari lainnya. Artinya diskusi kita tidak terbatas ruang lingkup Aceh ataupun Jambi seperti itu. Menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Hafaz tadi ya, bagaimana ekonomi Islam pada periode yang kita diskusikan itu tidak hanya bergerak dari kalangan intelektual, tapi juga dari kalangan teknokrat maupun dari kelompok yang aktif di pergerakan akar rumput seperti itu. Kita tahu bahwa Karudin Yunus selain dia tokoh pergerakan juga ya, dia tercatat sebagai ketua persiapan kemerdekaan Indonesia di Mesir dulu, tapi dia juga seorang akademisi yang dapat gelar doktor di American University pada tahun 1954. Nah, Zainal Abidin Ahmad ini beda. Dia justru cuma tamat Sumatera Tawalib Padang Panjang, dan tidak menyambung jadi profesor. Ini tapi dapat gelar profesor pada ujungnya. Tapi penguasaan bahasa Arab, Belanda dan Inggrisnya yang sangat bagus membuat dia mengakses. Sejak di Tawalib beliau sudah mengajarkan Ibnu Khaldun, mengajarkan Al-Farabi kepada mahasiswa Tawalib, yang disebabkan itu dia kemudian diberhentikan sebagai guru sehingga dia hijrah ke Medan, kemudian mendirikan majalah Panji Islam. Nah, jadi ini menarik beliau ini. Ini saya bilang sebagai intelektual organiknya. Kebetulan sekali baik Zainal Abidin Ahmad maupun Karudin Yunus itu adalah dua tokoh yang lahir di nagari yang sama, di Sulit Air, seperti itu. Bedanya Zainal ini lebih tua, tahun 1911, kalau Karudin Yunus 1915. Nah, dan dalam buku ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Nurizal. Saya baca Zainal pun juga sudah menggunakan terma kemakmuran bersama. Ada di beberapa tempat beliau menggunakan istilah itu. Nah, saya curiga jangan-jangan Karudin Yunus ini sebagai yang junior juga terinspirasi dari bukunya Zainal Abidin Ahmad, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita berikan kesempatan selanjutnya kepada Pak Nurizal Ismail. Beliau bukan orang sembarang ya. Pendidikannya, latar belakang pendidikan, beliau adalah PhD in Islamic Wealth Management at University Science Islam Malaysia, kemudian masternya Master of Art di International Islamic Thought and Civilization, IIUM, sarjananya di Tazkiyah Institute, dan beliau adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, pondok yang saya idamkan, tapi karena Krismon nggak jadi masuk. Tulisan beliau sangat banyak sekali ya, yang salah satunya berkaitan dengan Ibnu Sina ya, pemikiran ekonomi dari Ibnu Sina, yang itu kata beliau juga terinspirasi dari buku Avicenna yang ditulis oleh Zainal Abidin Ahmad. Nah, lebih lanjut mari kita dengarkan pemaparan dari Pak Nurizal Ismail. Pada beliau kita silakan dengan soal hormat. Ya, terima kasih Ustaz Adi Rahman ya, dan Dr. Hafaz yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk sharing ya, dan sama-sama belajar tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara online atau secara virtual, yang insya Allah kita akan mengkaji salah satu ulama yang juga seorang teknorat, ya, seorang akademisi. Nama beliau adalah Zainal Abidin Ahmad, ya, profesor, ya, Zainal Abidin Ahmad. Beliau mendapatkan profesornya dari IIQ, ya, Institut Islam ini, ya, Quran, ya, Ilmu Quran. Ya, ilmu Quran di Ciputat. Menarik bagi saya bisa mengenal beliau semenjak S2. Ya, ketika itu di perpustakaan IAIUM saya mencoba mencari judul untuk tesis master saya di ISTEK tentang ekonomi. Siapa tokoh pemikiran ekonomi yang akan saya tulis? Yang sebelumnya proposal saya di reject karena saya ingin menulis tentang Abu Yusuf. Abu Yusuf itu sudah terlalu banyak gitu kata para penguji, ya. Jadi sudah tidak layak untuk dikaji. Coba kamu cari tokoh yang lain, ya, yang memang ada pemikiran ekonominya. Akhirnya saya menemukan satu buku, Negara Menurut Ibnu Sina, yang ditulis oleh Zainal Abidin Ahmad. Dan di sana di dalamnya terdapat konsep-konsep ekonomi yang sangat menarik. Dan akhirnya saya ajukan proposal saya, dan itu pun hampir ditolak, ya. Ini kisahnya sebelum saya masuk ke dalamnya. Karena kata para profesor, Ibnu Sina itu tidak ada pemikiran ekonominya, tidak ada literaturnya. Yang memang ketika saya cari di Google, memang tidak ada kajian-kajian ekonomi menurut perspektif Ibnu Sina. Baru beliau yang memang menuliskannya dalam bukunya Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sina. Akhirnya saya memberikan bukti-bukti yang ada. Alhamdulillah diterima dan alhamdulillah lulus, ya, tesis saya S2 tentang pemikiran ekonomi Ibnu Sina. Jadi beliau adalah termasuk inspirator saya dalam mengkaji sejarah pemikiran ekonomi Islam hingga saat ini. Yang menariknya lagi, ketika berdiskusi dengan salah satu profesor sejarah pemikiran ekonomi Islam dunia, mungkin kita sama-sama tahu semuanya, Profesor Abdul Azim Islahi, yang salah seorang murid dari Profesor Muhammad Najatul Siddiqi. Beliau mengatakan, kenapa tidak ada pemikiran ekonomi Indonesia, walaupun beliau di dalam bukunya menyebutkan Indonesia tapi tidak ada tokohnya, ya. Karena memang kita sebagai para pengkaji, para akademisi belum memunculkan mereka termasuk Prof. Karudin Yusuf, kemudian Zainul Ahmad, ke dalam tulisan-tulisan artikel-artikel, ya, yang ditulis dalam bahasa yang lain, ya, utamanya dalam bahasa Inggris. Masih yang tadi tidak, ya, sehingga tidak begitu dikenal oleh tokoh-tokoh sejarah pemikiran ekonomi Islam maupun Barat di dunia sana. Nah, ini adalah mungkin salah satu tugas kita, ya, setelah kajian ini kita bisa membawa pemikiran-pemikiran beliau ke dunia, ya, bahwa tokoh-tokoh kita tidak kalah bersaing dalam pemikiran ekonomi. Ya, lanjut Ustadz Adi. Ya, ini biografi ringkasnya saya akan menyampaikan, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Adi, ya. Beliau termasuk orang Nagari, ya, lahir di Sulit Air pada 11 April 1911, ya. Pendidikan pertamanya di usia 6 tahun, beliau dikirim ke orang tuanya, dikirim ke Surotabing, ya, belajar kepada Aku Datub, ya. Aku Datub ini adalah seorang pergerakan yang lari, kemudian mengajar di satu surau, ya, namanya Surotabing. Dan akhirnya hampir ketahuan, ya, karena di mata-mata Belanda, dan akhirnya lepas lolos, ya. Kemudian beliau akhirnya belajar mengaji di Suranuna, yang belajar kepada Haji Abdullah Muhammad Saleh.
Ya, ini pendidikan pertamanya di surau ya, mengaji Al-Quran dan lain-lain. Setelah itu ia masuk sekolah desa ya, kemudian ditolak ya, masuk ke sekolah government in the school ya. Nah, di sini ada perbedaan ini. Kalau kita search di Google Search Engine di Wikipedia atau yang lain, yang beberapa artikel, bahwa dijelaskan bahwa kenapa dia tidak bisa masuk government in the school karena ada diskriminasi. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam biografi Profesor Zainuddin Abidin Ahmad itu tidak dijelaskan seperti itu. Tapi dijelaskan bahwa karena usianya yang baru 6 tahun, ya, sehingga beliau tidak bisa masuk government in the school. Ya, coba lihat nanti di biografi di Wikipedia atau beberapa artikel itu menjelaskan seperti itu. Dan ini biografinya sangat jelas ya, karena ini ditulis langsung oleh teman karibnya Ahmad Yusuf, ya, sama-sama teman di Parabe, kemudian sama-sama ikut mendirikan Panji Islam di Medan, ya. Yusuf Ahmad. Kemudian beliau, iya, Yusuf Ahmad. Kemudian menyuruh Pak Subagio untuk menulis dalam bentuk biografi Zainal Abidin Ahmad, ya. Kemudian di usia 12 tahun, di sini terjadi pergolakan ya. Orang tuanya ingin Zainal Abidin Ahmad ini ya menjadi guru, tapi dalam hatinya ya, beliau itu tidak mau sekolah ya, guru, karena memang sekolah-sekolah guru itu ya itu adalah sekolah negara yang dimiliki oleh pemerintah Belanda. Beliau sudah punya traumatik ya, gurunya yang pertama di Surau Tabing, Angku Datung ini dikejar-kejar Belanda, sehingga beliau sangat membenci Belanda. Ya. Beberapa kali disuruh ujian tidak dikerjakan ya, sehingga dia tidak lulus. Akhirnya beberapa kali masuk, akhirnya ditanya sama orang tuanya, ya, Pak Ahmad, ya, jadi kamu mau kemana sebenarnya? Ya, beliau bilang saya mau ke Tawalib. Ya, ini sudah ini ya, dengan Ahmad Yusuf dengan beliau sama-sama memang ingin ke Tawalib. Akhirnya beliau ke Tawalib ya, sampai lulus di Tawalib dan tidak mendapatkan ijazah karena biaya juga. Lanjut. Ya, ya, beliau merupakan orang yang pintar ya, karena cuma 5 tahun menempuh pendidikan di Tawalib yang seharusnya 7 tahun, beliau menempuh hanya 5 tahun. Ya, menyelesaikan pelajaran di Tawalib Diniyah pada tahun 1928. Saya tidak tahu nih, beliau sempat ketemu nggak sama pendiri Pondok Modern Gontor ya, karena Pak Zarkasi juga sama-sama pernah ke Tawalib. Ini menarik juga kalau kita bisa mengkaji gitu ya. Ketika lulus beliau tidak mendapatkan ijazah ya, karena memang biaya ya, sehingga beliau pulang ke Sulit Air ya. Alhamdulillah dengan bantuan seorang cendekiawan Sulit Air ya, bernama Rasad Gelar Dato Rajo Lenggang, akhirnya beliau mendapatkan ijazah di Tawalib. Nah, ini juga seperti yang disampaikan Pak Adi pada kajian sebelumnya ya, sifat saling tolong menolong ya, masyarakat Sulit Air gitu ya, untuk pendidikan itu sangat kentara sekali ya. Bahkan di dalam bukunya Zainal Abidin Ahmad dijelaskan bahwa orang-orang Sulit Air itu disuruh hijrah atau suruh keluar dari Sulit Air itu tidak hanya untuk aspek materi ya, tapi utamanya adalah aspek untuk memperluas pengetahuan, baik itu pengetahuan agama atau pengetahuan ilmu yang lainnya ya. Sehingga dalam usia 20 tahun ia menikah dengan Rohani Jamil ya, pada hari Jumat 23 Januari 1931 ya, 350 Hijriah. Ini juga termasuk terjadi perdebatan ketika beliau menikah, karena beliau menikah tidak dengan cara adat. Ini juga menarik dalam istilah ini ya, sejarah geografinya. Ya, beliau sampai dicerca bahwa beliau ini orang yang tidak kenal adat gitu ya. Tapi dengan logika pemikirannya akhirnya beliau bisa menjawab
apa yang difitnahkan kepada beliau. Ya, karena di dalam biografinya beliau itu dikat terpisah, gitu ya, dan sebagainya ya. Tapi kita tidak fokus pada ini ya, kita langsung saja lanjut. Ya, ini karirnya di masa hidupnya. Beliau pernah menjadi guru di Madrasah Tawalib 1929 sampai 1933. Kemudian pada tahun 34 Tawalib ditutup ya. Nanti akhirnya beliau pindah ke Medan. Kemudian juga pernah mengajar di Normal School Padang Panjang. Kemudian khatib masjid di Jembatan Besi. Tahun 34 dilarang tadi ya, dilarang penjajah Belanda untuk mengajar. Akhirnya beliau hijrah sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Adi ya. Hijrah ke Medan ya. Bersama sahabatnya Pak Ali Nurdin ya, yang juga termasuk pendiri dari Panji Islam. Di sana beliau menjadi anggota PERMI ya, Persatuan Muslimin Indonesia, yang awalnya hanya sebagai organisasi dan akhirnya menjadi partai ya, dan beliau menjadi ketua umumnya di Padang Panjang. Ya, kemudian ketua organisasi Partai Islam Indonesia wilayah Sumatera tahun 3942, ketua Masumi ya, wilayah Sumatera, ketua panitia sama seperti Prof Karudin ya. Bukan, itu yang KNPI ya. Lalu ketua utusan Masumi dalam Konstituante 5657. Dalam jurnalis ya, karena beliau hidup di Medan. Medan ini terkenal sebagai kota jurnalis. Hampir jurnalis-jurnalis lahir di Medan, termasuk jurnalis yang paling terkenal Adi Negoro ya, itu di Medan lahirnya ya. Sudah mempunyai harian daily apa saya lupa namanya ya, Adi Negoro itu bukunya banyak. Tahun 34 akhirnya beliau mendirikan majalah Panji Islam ya, tahun 34 sampai 42, kemudian menjadi ini semua ini ya. Lanjut, kita bisa baca sendiri nanti di share ininya. Kita lanjut aja ke lanjut Ustaz ya. Ini kemudian parlemen ya, beliau pernah anggota KNPI ya. Menurut survei ya, Himpunan Pengarang Islam ya, itu diadakan pada tahun 1957 di Jakarta ya. Jadi ada 10 orang ya, penulis yang sangat terkemuka pada tahun tersebut ya. Di antaranya adalah beliau ya, dari kalangan politikus ya. Saya tidak tahu kenapa ya, memang beliau adalah seorang politikus karena memang aktif di Masumi, tapi juga beliau tidak hanya politikus ya, karena beliau juga adalah seorang akademisi, rektor, dan juga seorang profesor ya. Kemudian di kalangan ulama ada Hamka, ada Hasbi Asyidik yang akan kita bahas, ada Abdul Hasan Bangil dan lain-lain. Ya, kemudian beliau wafat pada tanggal 26 April 1983 di Rumah Sakit Islam Jakarta ya. Semoga beliau mendapatkan kerahmatan ya, di alam sana. Ya, isi buku Dasar-Dasar Ekonomi Islam itu ada 5 ya chapter. Yang pertama ekonomi dunia menghadapi dilema. Kemudian pokok dasar ekonomi menurut Islam, zakat sistem ekonomi yang asasi dalam Islam, teori-teori para sarjana tentang ekonomi, dan kemakmuran dunia yang abadi. Menurut saya mungkin ini sangat komprehensif ya. Sebelum beliau masuk ke dalam ekonomi Islam, beliau membahas secara detail tentang permasalahan-permasalahan ekonomi dunia ya, diantaranya feudalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Kemudian baru masuk kepada dasar, kemudian masuk kepada zakat ya, sebagai satu ciri dari sistem ekonomi Islam ya, yang tidak ada di sistem ekonomi Islam yang lainnya. Kemudian di pembahasan keempat baru beliau menghadirkan pemikiran-pemikiran ekonomi Muslim ya. Ada 5 tokoh yang dibahas olehnya, yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, Imam Ghazali, dan Ibnu Khaldun, 4 ya. Kemudian baru beliau membahas tentang kemakmuran dunia yang abadi. Ini yang tadi dikatakan oleh Ustadz Adi ya. Beliau banyak menyebutkan kemakmuran bersama di bab-bab terakhir itu. Ya, lanjut.
Ya, saya akan pertama berbicara tentang arti ekonomi. Ya, sebelum masuk ke arti ekonomi, di bab pertama ini saya melihat beliau banyak terinspirasi dari tulisan-tulisan pemikir-pemikir filsafat Islam dahulu, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, atau Ibnu Khaldun. Yang mana kalau kita lihat buku-buku tersebut, ya, taruhlah kita lihat kitabnya Ashifa atau kitab Asyasa Ibn Sina, itu di awal kajian membahas tentang manusia, konsep manusia. Begitu juga di dalam kitabnya Al-Farabi, atau di dalam Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah, itu membahas tentang manusia. Al-insanu manadiyun bitoki, itu pertama sekali muncul kata itu di dalam kitab Al-Muqaddimah Ibnu Sina. Ya. Saya melihat tadi kata Prof. Hafaz, ya, kalau karena lebih kepada sistem gitu, ya. Saya melihat beliau mengkombinasi antara keduanya. Beliau membahas pada aspek disiplin ekonomi sendiri, ya, dari sisi filosofikal aspeknya, ontologinya. Kenapa ekonomi itu penting bagi kehidupan manusia? Sehingga kemudian beliau menjelaskan arti ekonomi, ya. Menurut beliau ekonomi adalah kebutuhan manusia memenuhi, menghasilkan, dan membagi-bagikannya. Ya. Menurut saya ini sangat menarik arti ekonomi secara ini, ya, harfiah olehnya. Kalau kita compare misalnya definisi dari Lionel Robin, ya, yang itu kita pelajari selama kita di SMP atau SMA, ya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dan keinginan tidak terbatas, ya, dengan sumber yang terbatas. Itu yang kita pelajari di SMP atau di SMA, sehingga hasilnya adalah scarcity, ya. Definisi ini sangat pas dengan kalau kita buka bukunya Alfred Marshall, the first ini, ya, the first principle, ya, yang ditulis 1981, ya. Definisi ini sangat mirip, ya, apa yang ditulis oleh Zainal Abidin Ahmad, atau definisi yang dikembangkan oleh Imam Hasan As-Syaibani tentang Al-Kasab. Jadi Al-Kasab itu kalau kata Imam Hasan As-Syaibani adalah bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara mengeluarkannya. Ini sangat sama. Kemudian beliau menambahkan ekonomi itu harus meliputi dua aspek ekonomi Islam, ya, yaitu meliputi aspek material atau muamalah madiyah, dan aspek moral, muamalah adabiyah, ya. Jadi muamalah madiyah ini adalah hubungannya dengan aspek kebutuhan hidup manusia, sedangkan muamalah adabiyah adalah hubungan kepada pergaulan hidup manusia dengan manusia yang lain. Dan ini harus terintegrasi, tidak bisa terpisahkan satu sama lain, ya. Sehingga kalau terpisahkan antara materi dengan kehidupan sosial, moral, maka ini akan tidak seimbang, ya. Jika material berjalan sendiri, dikata beliau, dan segala hubungan manusianya diukur dengan ukuran kebenaran belaka, sebagai halnya dengan susunan ekonomi dunia kapitalistik sekarang, niscaya hancurlah hubungan yang baik dan berubahlah sifat manusia dari moralitasnya yang mulia menjadi hewan yang sangat rendahnya. Begitu pula sebaliknya, moral yang berjalan sendiri dengan tidak memikirkan material, hilanglah pula kebutuhan hidup manusia yang sangat dihajati dalam dunia ini. Sehingga kalau kita ada dalam tulisannya sebuah statement, beliau termasuk yang menyalahkan orang-orang sufi yang salah kaprah, ya. Beliau menyatakan tidak semua sufi. Ada yang orang-orang sufi yang salah kaprah, yang mengartikan arti zuhud itu ya meninggalkan pekerjaan tapi lebih fokus kepada ibadah. Sehingga ekonomi adalah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Nah, ini ada tulisan Prof. Hafaz, ya, tentang definisi ekonomi Islam, gitu, ya. Ini menarik. Ya, kalau menurut Abu Saud, ya, mengatakan ada 3 elemen nih, dalam mendefinisikan ekonomi Islam. Itu pertama adalah human-nya, perilaku manusianya, kemudian adalah aktivitasnya,
ya. Kemudian yang ketiga adalah aturannya. Ini harus ada di dalam definisi ekonomi Islam, ya, menurut Abu Saud Sulaiman. Ya, lanjut, Ustaz. Ya, ini adalah salah satu kasus yang diceritakan atau riwayat yang diceritakan tentang perlunya integrasi antara aspek materi dan aspek moral di dalam berekonomi Islam. Ya. Beliau mengutip Abdurrahman Azam Fasa, ya, yang menceritakan tentang seorang kaya yang bernama Yunus bin Ubaid. Ya. Dia mempunyai barang-barang yang harganya itu ada rentannya, ada yang dari 200 sampai 400. Ya, kebetulan waktu sholat datang, beliau meninggalkan tokonya dan menyuruh saudaranya untuk menjaganya. Setelah selesai sholat, ya, beliau bertemu dengan orang yang membeli barangnya, ya, dengan harga, ketika ditanya dengan harga berapa, dengan harga 400. Kemudian beliau meminta kepada si pembeli tadi, ya, itu untuk mengembalikannya, ya. Si pembeli mengatakan tidak mengapa, saya menyukai karena di kampung saya harganya 500. Ia menasihatinya, pergilah, kembalikanlah, sungguhnya nasihat dalam agama adalah lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Ya, kemudian akhirnya dikembalikanlah oleh akhirnya mereka pergi ke tempat perdagangannya Yunus bin Ubaid dan kembalikanlah 200 dirhamnya. Kemudian beliau menasihati saudaranya bahwa apakah kamu sadar apa yang kamu lakukan, ya, ya, apakah kamu bertakwa kepada Allah, ya, sungguhnya engkau telah mengambil keuntungan yang berlipat, ya. Kemudian saudaranya menjawab, tapi dia membeli dengan keridoannya. Iya, apakah kamu membeli, dia membeli dengan keridoannya, tapi apakah kamu juga rela ketika barang tersebut dengan dijual dengan harga tersebut, ya. Ya, di sini menandakan, ya, bahwa kita tidak hanya berbicara aspek ekonomi. Kalau kita ngomongin ekonomi secara rasionalitas, ya, secara logika, ya nggak apa-apa ngambil keuntungan, ya, yang sebesar-besarnya. Tapi di sini ada aspek moral, ada aspek kemanusiaan, ya, yang sangat penting, yang harus ada dalam diri manusia-manusia, ya, ekonomi Islam. Ya. Di riwayat yang beliau berbicara tentang riwayat hadis Abu Hurairah, ya, tidak perlu saya ceritakan, ya. Tapi intinya seperti ini, ya. Adanya integrasi antara materi dengan moral dalam ekonomi Islam. Lanjut, Ustaz. Ya, aktivitas ekonomi Islam menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga menarik bagi saya, ya, ketika membaca dasar-dasar ekonomi Islam, ya. Walaupun saya bilang beliau banyak merujuk kepada tokoh-tokoh filsafat Islam, ya, tetapi beliau tidak meninggalkan penjelasan nakli, ya, dan seperti kalangan fikih, gitu, ya, memunculkan, ya. Karena kalau kita baca buku-buku Ibnu Sina, itu hampir jarang kita menemukan ayat, atau Al-Farabi hampir jarang kita menemukan ayat. Tapi di dalam tulisannya itu sudah mengandung ayat, intinya, gitu, ya. Di sini beliau menjelaskan, ya, li ayyakhudha adukum hablahu fayati biusmatil hatab ala zuhri fayabihu fayakuffallahu biha wajahu ayatasaddaq biha khairul lahu min ayyas ala nasa tu aw manahu, ya. Ini dari riwayat Bukhari, ya, dari Zubair bin Awam, ya, bahwa seorang kamu bawa tali pada pagi-pagi hari, pergi berangkat mencari mengganjal kayu api bukit, maka jualah, dimakannya dan disedekahkan lebih baik lagi daripada hidup meminta-minta kepada manusia lain. Jadi ada 4, ya, elemen yang berasal dari hadis ini. Pertama, mengerjakan kayu yang berarti berusaha menambah produksi, kemudian berusaha menjualnya adalah mengerjakan distribusi, yang ketiga memakannya adalah konsumsi dan mensedekahkannya. Ini 4 aspek yang harus ada, ya, dalam aktivitas ekonomi Islam. Ya, jadi kalau aspek sedekah kita hilangkan, itu tidak bisa dikatakan ekonomi Islam. Mungkin bisa dikatakan ekonomi kapitalis, gitu. Ya, lanjut. Jadi itu mungkin ciri, ya, ciri dari ekonomi Islam, salah satunya adalah aspek sedekah.
Ya, sektor-sektor ekonomi sejarah ekonomi ya dari sejarah Islam dan Barat. Ya. Beliau membagi menjadi 3, yaitu ada pertanian dan perdagangan dan perusahaan. Pertanian ini beliau banyak merujuk kepada Imam Hasan As-Syaibani ya, di dalam kitabnya Al-Iktisab. Ya. Kenapa beliau angkat pemikiran Imam As-Syaibani? Mungkin ya, karena penjelasannya sangat detail mengenai bagaimana Islam sangat mendorong pertanian. Karena di bab pertama kitab Al-Iktisab Imam As-Syaibani itu berbicara tentang mana pentingnya pertanian dan perdagangan. Ya. Ya. Beliau menjawab, Imam As-Syaibani, pertanian itu adalah suatu yang pokok, suatu yang penting, suatu yang daruriyat, yang harus ada, ya bahkan sampai hari kiamat. Karena kerjaan ini adalah menciptakan, menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk manusia. Adapun perdagangan adalah sebagai sarana untuk mendistribusikannya, ya, yang tidak kalah pentingnya dalam pertanian. Jadi pertanian ini sangat penting, ya, karena ada beberapa tokoh orientalis mengatakan bahwa dalam sejarah Islam pertanian itu tidak menjadi satu yang konsens, ya, itu ditulis juga oleh beliau yang di dalam bukunya. Kemudian beliau mengangkat pernyataan Imam As-Syaibani ini, yang karena banyakkan pedagang yang diangkat ya. Kalau kita baca sejarah Islam, itu yang diangkat adalah para pedagang ya, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Kita belum mengangkat siapa petani yang berhasil gitu ya di masa Islam. Nah, ini juga menjadi PR kita gitu ya, sehingga dicari celahnya nih sama orientalis gitu ya. Akhirnya dikatakan Islam ini tidak fokus pada pertanian ya. Jadi itu termasuk yang salah gitu ya. Kemudian perdagangan at-tijarah, dia merujuk kepada Al-Jahiz ya, salah satu seorang biologis, ahli biologi dengan kitab yang terkenal Al-Hayawanat ya. Tapi beliau juga menulis kitab tentang ekonomi yang berjudul At-Tabasur Tijarah. Ya, sudah diterjemahkan oleh Dr. Adi Setia ya, dengan judul An Insight of Commerce ya. Buku ini sangat menarik karena ditulis oleh seorang biologis ya. Jadi beliau menjelaskan secara detail tentang komoditas barat. Kemudian beliau menjelaskan tentang perusahaan as-sinaat. Ya, pentingnya sinaat ya, yaitu mengubah bentuk ya dari materi satu menjadi suatu yang lebih bermanfaat ya. Misalnya tukang besi ya, dari besi mengubah alat untuk dibutuhkan yang dibutuhkan buat petani atau yang dibutuhkan oleh para pedagang dan lain-lainnya. Sejarah Barat ya, beliau juga menyampaikan beberapa ini kelebihan beliau juga ya, walaupun beliau tidak sekolah di luar negeri, tapi akses mengenai literaturnya sangat banyak sekali, sehingga bacaan-bacaannya itu sangat tinggi ya. Sini beberapa tokoh Barat yang beliau rujuk ya. Menurut Frederick List, yaitu sektor ekonomi ya, pertanian, perindustrian, dan perdagangan ya. Kemudian Bruna Hildenbrand dalam bukunya National Economy, Der Gen an Juzu, mengusahakan pembagian ekonomi pada aspek pertukaran. Ya, pada aspek pertukaran di sini ada 3 aspek yang dijelaskan oleh Bruno ya, yaitu pertukaran barang dengan barang, pertukaran barang dengan uang ya, kemudian pertukaran barang dengan utang. Ini kan sebenarnya fikih banget ya. Ya, ada al-bai'ul mutlak. Bai'ul mutlak itu ya uang dengan barang ya. Nanti kalau uang dengan uang ya as-sorof ya. Nanti kalau dengan utang ada be'us salam ya. Kalau nanti barter barang dengan barang ada be'ul muqayyado ya. Ini sangat fikih banget ya. Kemudian kalau Bushar membagi perusahaan ekonomi pada 3 aspek rumah tangga, itu rumah tangga, keluarga, kota, dan masyarakat. Ini yang ini sangat ini ya komprehensif, membedakan ya jenis-jenis ini apa sektor-sektor ekonomi ya, baik dari sejarah Islam dan sejarah Barat, agar komprehensif gitu ya. Ya, lanjut Ustaz.
Ya, keruntuhan ekonomi. Beliau ini selain seorang ini ya pengkaji politik Islam, beliau ini juga seorang mufassir. Ada satu bukunya tafsir ayat surat Yasin. Ya, ini bukunya juga sangat langka gitu ya. Beliau menjelaskan menafsirkan ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya inna katsiran minal ahbar wa rahban la yaquluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib Nasrani benar memakan harta orang dengan cara yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritakan kepada mereka bahwa mereka mendapat sisa yang pedih. Beliau menjelaskan bahwa ini terjadi 3 abad di belakang ya Rasulullah SAW dan 10 abad kemudian. Menurut beliau ayat ini menjelaskan tentang itu. Ya, 3 abad sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana rahib-rahib Nasrani dan Yahudi melakukan kezaliman kepada manusia. Ya, ya, dengan mengatakan atas nama Tuhan ya mereka menghimpun harta-harta manusia. Ya, yang akhirnya masuk ke kocek-kocek mereka gitu ya. Mereka terkenal dengan doktrin universalisme. Ya, kalau dalam buku dijelaskan bahwa kekayaan itu milik Tuhan, datang dari Tuhan, milik Tuhan, dan harus kembalinya kepada Tuhan. Nah, kembali kepada Tuhan dengan cara apa? Membayarnya kepada rahib-rahib ya atau alim-alim Yahudi. Ya, ini sangat terkenal ya. Ini akhirnya memunculkan juga gerakan-gerakan feodalisme. Kemudian 10 abad kemudian ya muncullah kapitalisme, kemudian sosialisme dan lain-lain. Ini berdasarkan ayat ini gitu ya. Ya, lanjut. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak itu adalah kapitalisme. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pertama adalah beliau berbicara tentang faktor-faktor produksi. Ya, terdiri dari 4 faktor. Pertama, tenaga alam ya. Di sini berbicara tanah, udara, ya, laut dan lain-lain. Kemudian tenaga modal ya. Di sini berbicara uang, barang-barang dan lain-lain. Kemudian tenaga manusia. Di sini berbicara aspek ruhania dan jasmania. Kemudian tenaga organisasi, ilmu ya, ilmu dan craft ya, as-sinaat ya. Baginya ini tidak akan terlaksana ya tanpa adanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta dan pemilik faktor-faktor produksi. Jadi semuanya tetap ya harus dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang kita lakukan terhadap faktor-faktor produksi ini ya menurut beliau itu harus dihadirkan ya, bahwa semuanya adalah tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut Ustaz. Kita biar ada diskusi saya percepat. Ya. Tiang-tiang membutuhkan ekonomi, nah ini saya lihat banyak merujuk ke Imam Hasan Asy-Syaibani ya. Ya, terdiri dari 2 al-kasab dan al-infaq sebagaimana merujuk kepada ayat Al-Baqarah 267 ya. Yulladzina amanu anfiqu bit-thayyibati ma kasabtum ya. Nafaqat dan kasab ya. Dan ini akhirnya dikembangkan juga oleh tokoh-tokoh lain seperti Ibnu Sina ya. Imam Mawardi ya menjelaskan tentang pentingnya kasab dan infak. Ya, pokok pendirian ekonomi Islam ada 5. Yang pertama adalah kewajiban bekerja, membasmi pengangguran, mengakui hak milik, kesejahteraan agama dan sosial, dan iman kepada Tuhan. Ya. Ini yang atas saya ambil dari kitab Al-Kasab. Ya, Innallaha ta'ala farada 'alal ibad al-iktisaba li talabal ma'asi. Jadi bekerja itu adalah suatu kewajiban agama ya untuk mencari penghidupan. Ya, liyastainu bi ala taatillah, dan untuk ketaatan kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Membasmi pengangguran ya, ini juga sangat penting ya, terutama bagi pemerintah yang beliau menjelaskan pemerintah wajib menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan. Ya, kalau dalam kitab Ibnu Sina bagi anak-anak muda yang tidak mau bekerja ya maka ini akan dipenjarakan ketika pemerintah sudah benar-benar menyediakan lapangan pekerjaan.
Bagi yang cacat maka disediakan tempat-tempat khusus ya bagaimana mereka bisa berkontribusi terhadap kemakmuran negara. Jadi full employment kalau bisa gitu ya. Kemudian mengakui hak milik ya. Dalam Islam ya hak milik tetap milik absolut milik Allah ya. Manusia adalah sebagai pemilik amanahnya ya. Ini pun dijelaskan ya sehingga berbeda dengan apa yang tadi berlalu ya yang saya jelaskan apa yang dilakukan oleh para rahib-rahib terhadap umat-umat Nasrani sebelumnya. Kesejahteraan agama dan sosial salah satunya dengan aspek zakat ya, tapi tidak hanya zakat saja yang dijelaskan oleh beliau, tapi juga dijelaskan tentang pajak-pajak yang lain seperti al-kharaj ya, kemudian khums ya, dan pajak-pajak yang lain. Ini beliau banyak merujuk kepada Abu Yusuf ya kalau kita lihat dalam dasar-dasar ekonomi Islam. Kemudian iman kepada Tuhan. Semua apa yang dari 4 variabel yang tadi ya, semuanya al-akhir ya adalah yang dilakukan karena iman kepada Tuhan ya. Dilakukan karena untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pokok pendirian dari ekonomi Islam menurut beliau. Ya, tujuan ekonomi menurut Islam ya ini berdasarkan surat Al-Qasas ya 77 ya. Coba kalau ada yang bukunya yang mempunyai buku ini beliau merujuk kepada surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wabtagi fima taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama sanallahu ilaika ya. Wa la tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Jadi yang pertama adalah mencari kesenangan akhirat yang diridhoi Tuhan dengan segala kapital atau modal yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi apapun yang kita lakukan ya tujuannya adalah akhirat, goalnya adalah akhirat ya. Dalam konteks ekonomi apa yang kita lakukan tujuan akhirnya adalah akhirat. Jangan melaikan perjuangan nasib dirimu di dunia ya. Maka sebagai umat Islam maka kita tetap diwajibkan mencari rezeki dan mencari kepemilikan pribadi ya. Kemudian berbuat baik kepada masyarakat ya, wahsid kama sanallah ya, dengan tidak berkira-kira. Di sini tadi dari definisi ekonomi Islam sebelumnya yang sudah saya jelaskan ya, pergaulan antara manusia dengan manusia itu harus baik. Jadi moral itu menjadi satu yang penting dalam ekonomi Islam. Yang terakhir adalah janganlah mencari kebinasan di muka bumi. Wala tabghil fasada. Ini aspek lingkungan, aspek alam ya. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini ya, dunia sedang aware, baru sadar ya. Maka akhirnya muncullah konsep sustainable development ya, pembangunan berkelanjutan yang salah satu poinnya adalah bagaimana menjaga lingkungan. Islam sudah berbicara lama ya, bagaimana kita diperintahkan untuk mensejahterakan muka bumi ini. Wa ansyakum minal ardi wasta'marakum fiha ya. Jadi aku jadikan kamu dari tanah dan sebagai pemakmur di dalamnya. Ya, tidak membuat kebinasaan di muka bumi ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, lanjut. Jadi saya kejar-kejaran, kita kejar sampai jam berapa ya? Ya, ini di bab ketiga ya, zakat sebagai alat sosial Islam ya. Di dalam kitabnya yang lain di dalam Bunga Rampai ya, Bunga Rampai Ajaran Islam Dewan Dakwah Islamiyah, beliau juga membahas tentang aspek zakat ya. Beliau menjelaskan zakat adalah ibadah al-maliyah al-ijtimaiyah ya. Kenapa al-maliyah? Karena berhubungan dengan harta manusia. Kemudian al-ijtimaiyah karena berhubungan dengan kebutuhan hidup orang banyak ya. Yaitu kebutuhan orang-orang yang disebutkan dalam At-Taubah ya 60 ya. Nah, zakat sebagai alat sosial Islam ini beliau menjelaskan ekonomi Islam diliputi oleh semangat hubbi dan ihsan. Kita mencintai, berhati kebajikan di mana masing-masing orangnya mencintai saudara sebagai cintanya kepada dirinya. Ekonomi Islam itu berdiri infak dan biru, berani berkorban dan buat kebajikan kepada segala makhluk yang miskin dan fakir. Ekonomi Islam mempunyai karakter itar, sanggup menderita kesukaran dan kepahitan karena mengutamakan kepentingan orang lain dan masyarakat umumnya. Lainnya ekonomi Islam memegang teguh sistem tahun dan syirkah. Ya, jadi memang salah satu ciri ekonomi Islam ini yang memang perlu kita sama-sama ambil iktibar ya. Ya, yang berbeda dengan kapitalis adalah sosialnya. Ya, Islamic Social Finance. Ini ya, diantaranya disebutkan ya sebagai infak, bir, iftar dan lain-lain. Jadi kalau Islamic Social Finance-nya dihilangkan ya, maka bisa jadi ya hanya kapitalismenya saja yang lahir gitu ya. Maka dengan zakat dan infak, sedekah dan wakaf, maka ini akan bisa terjadi.
Ya, teori para sejarah Islam tentang ekonomi ini mungkin tidak akan saya bahas, nanti bisa kita buka tanya jawab ya. Ada Al-Farabi, Ibnu Sina ya. Kalau di Al-Farabi, beliau membahas Al-Farabi lebih kepada teori Al-Madinahnya, ada 8 ya kategori Al-Madinah. Jadi sampai kepada yang terakhir adalah Al-Madinah Al-Fadilah. Ya, kemudian Ibnu Sina ya, membahas tentang Ilm Tadbir Al-Manzil, pengelolaan rumah tangga, ada Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun dengan teori pembangunannya. Ya, lanjut. Ya, ini yang terakhir, kemakmuran dunia yang abadi. Ya, beliau memberikan resep kepada ini ya, kepada kita ya, kepada negara ya, pengaturan terhadap kedua golongan yang sangat penting dan bahkan sering disebut dalam Al-Quran. Nikailah dulatan bainal agniya wal minkum ya. Si kaya dan si miskin. Menurutnya kunci kemakmuran yang sejati adalah pada mempertemukan segala golongan ya, menghapuskan segala perbedaan dan pertentangan atau gap ya. Gap Gini rasionya itu jangan besar sekali ya. Negara-negara Skandinavia misalnya Overstat ya, ini sangat konsen nih terhadap ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berusaha ya, bekerja itu adalah pokok dalam Islam. Ini saya pernah mendengar ceramah Yusuf Kordowi di YouTube ya, ketika beliau jalan-jalan ke Jerman, beliau bertanya sama supir, kenapa di pagi hari kok sepi? Iya, kata supirnya, orang-orang pada bekerja. Ketika saya pengen balik lagi malam hari, kenapa sepi lagi? Karena besoknya mereka di rumahnya istirahat, karena besok akan bekerja lagi di pagi hari. Jadi berusaha bekerja itu ya bukan main-main ya, menjadi sesuatu yang sangat penting. Disiplin dalam membangun peradaban ya, kemudian bekerja dengan tekun ya, tidak malas-malasan ya, ini tadi yang dijelaskan oleh Syekh Kordowi ya. Di daerah saya, di negara saya Timur Tengah, orangnya malas. Pagi hari itu banyak orang ngopi, bahkan di siang hari masih ada yang di restoran ngopi-ngopi ya, jalanan masih ramai ya. Saya nggak tahu ngapain mereka gitu ya. Hindari segala yang haram dan menegakkan akhlak yang baik. Itu yang terakhir. Mungkin sampai situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Karena sungguhnya tidak bisa kita cover semua. Tapi ya yang saya bisa katakan ya. Yang saya bisa katakan di sini apa yang ada dalam buku beliau dasar-dasar ekonomi Islam ini masih sangat relevan dalam kajian-kajian ekonomi Islam saat ini ya. Maka sangat penting ya untuk kita bisa mengkajinya bersama-sama. Ya, syukron wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Syekh Nurizal Ismail, luar biasa sekali pemaparan beliau, dikupas tuntas dari awal sampai akhir bagaimana gagasan pemikiran Zainal Abidin Ahmad dalam buku Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Nah, kalau saya perhatikan tadi buku yang beliau bedah itu adalah versi cetakan tahun 1979. Nah, ya. Perlu kita ketahui bersama, buku ini sesungguhnya terbit pertama kali 1950. Nah, ini saya punya buku asli tahun 1950. Nah, di situ beliau nyatakan, buku ini saya tulis sebagai sambutan atas terselenggaranya Konferensi Ekonomi Islam Internasional ke-1 yang dilaksanakan Karachi, Pakistan. Karachi, Pakistan ya, betul. Ya. Jadi Karachi, Pakistan November 1949. Nah, buku ini terbit pada Mei 1950. Lebih awal dari buku Khairuddin Yunus Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama. Akan tetapi Khairuddin Yunus nulis buku ekonomi politik Islamnya itu 1947 dalam bahasa Arab dengan judul Hazihi Hiya Indonesia. Baik Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, silakan kita mulai diskusi. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand, kemudian diaktifkan speakernya, mikrofonnya. Nah, mungkin sembari menunggu dari Bapak Ibu, barangkali ada yang menarik tadi yang di bagian akhir mungkin Pak Nurizal belum elaborasi ya. Bagaimana beliau menyampaikan tentang 3 tungku sejarangan. Yang ini istilah 3 tungku sejarangan ini diambil dari
filosofi orang Minang sendiri, ada tiga tungku sajarangan gitu. Yang itu menariknya gini, beliau justru tidak membenturkan antara proletar dan borjuis. Bagi beliau agnia dan masakin itu adalah kemutlakan, keniscayaan alam sampai akhir dunia itu akan ada terus. Nah, yang perlunya adalah kolaborasi antara agnia, masakin, kemudian umara, amir atau pemerintah. Karena dengan kolaborasi itulah ekonomi bisa berlangsung. Ya, pemilik modal kalau nggak ada kaum proletar, siapa yang mau bekerja? Apakah 5.0 akan menggantikan manusia semuanya? Ya nggak mustahil juga gitu kan. Nah, itu ya.